Mas Jong, gimana Mas Jong? Maju dong Terkait putusan Mas Jong. Pemirsa Intens Investigasi, heboh. Seperti kita ketahui bersama, hari ini Rabu 22 Oktober 2025 seolah menjadi hari yang paling mendebarkan bagi aktor Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong, yang akhirnya menjalani sidang putusan dugaan penggunaan alat hisap elektrik berisi obat keras yang menjerat namanya. Ya, tak lama setelah sidang pun dilakukan, akhirnya majelis pun memutuskan bahwa Ijong dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Putusan yang dijatuhi kepada Ijong ternyata lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya telah menuntut Ijong dengan tuntutan 1 tahun penjara. Namun, yang cukup menjadi perhatian publik siang tadi adalah tidak tampak seorang wanita cantik atau pesinetron Ririn Dwi Ariyanti yang selama ini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengannya tak tampak hadir di persidangan. Lantas sebelum mengulas ketidakhadiran Ririn, seperti apa suasana yang terjadi sebelum jalannya persidangan atau saat Ijong hadir? Benarkah ada sepatah dua patah yang diungkapkannya kepada awak media saat itu? Seperti apakah pula reaksi Ijong saat putusan akhirnya dibacakan oleh majelis hakim? Benarkah Ijong cukup dibuat kecewa dengan ketidakhadiran Ririn dalam hari yang sangat penting bagi hidupnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mas Jong, gimana Mas Jong? Terkait putusan Mas Jong. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau hari ini seolah menjadi waktu paling mendebarkah bagi pesinetron Jonathan Frizzy atau yang disapa Ijong dalam kasus dugaan penggunaan alat hisap elektrik berisi obat keras yang menjerat namanya. Hari ini nasib Ijong pun seolah berada di tangan majelis hakim yang secara resmi akan memutuskan perkaranya dan putusan apa yang akan diterima aktor berusia 43 tahun tersebut. Terdakwa Jonathan Frizzy Arkeus Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam menilai terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 20 pieces cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidin, 1 buah kardus warna coklat bertulisan SK yang digunakan untuk menyimpan 100 pieces cartridge pot berisi liquid yang diduga mengandung etomidin yang dibawa tersangka dari Kuala Lumpur, Indonesia ke Indonesia. 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan B8B676 rute Kuala Lumpur, Jakarta dengan nama penumpang pesawat Raharil Bahrul. 1 lembar fotokopi surat bukti penedakan nomor SBP 0548 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagai SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Provinsi Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor BA 0843 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2005 yang telah diredaksi oleh Kepala Sebagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Provinsi Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti penedakan nomor BA 110 KPU 305/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Provinsi Soekarno-Hatta. 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan berita acara penolakan tanda tangan surat berita penindakan nomor B10/2 KPU 305 tanggal 25 Februari 2005 yang dilegalisasi oleh Kepala Subbagian SDM Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di Provinsi Soekarno-Hatta dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bahrul Tahir Ranggaran bin Muhammad Raharen
membantu pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Kasus yang menjerat pesinetron tampan tersebut seperti diketahui sebelumnya terjadi pada 13 Maret 2025 lalu. Atau pada saat petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai sebuah koper yang berisi cartridge pot atau vape dari Malaysia saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan pun benar jika di dalam koper tersebut terkandung barang yang isinya terkandung etomidate atau obat keras yang tidak seharusnya ada di vape. Lantas, dari temuan itu polisi menangkap beberapa orang yang diduga pemasok barang ini, yang salah satu diantaranya adalah muncul nama Jonathan Frizzy. Jonathan pun awalnya dipanggil sebagai saksi. Namun karena bukti digital dan keterangan tersangka lain diduga menguatkan keterlibatannya, Jonathan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini setelah melalui beberapa persidangan, Ijong pun jatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan putusan 8 bulan penjara. Seperti apakah pula reaksi Ijong saat putusan akhirnya dibacakan oleh majelis hakim? Benarkah ada rasa kebahagiaan atau raut kesedihan yang terlihat dari wajah Ijong saat itu? Dan lalu bagaimana pula komentar Ijong setelah mendengar putusan dijatuhkan kepadanya dalam kasus yang menjeratnya tersebut? Yang pertama-tama saya mau ngucapin sama Tuhan Yesus Tuhan saya, dia udah kasih kekuatan. Makasih juga buat seseorang yang sayang banget sama saya, buat tim pengacara saya, Ivan dan Bang Mahmud CS. Kalau itu saya serahkan sama tim pengacara saya nanti, biar mereka yang mikirin. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi keadaan saya sekarang udah bisa dibilang lowest point-nya saya gitu. Makanya saya minta tolong teman-teman media juga jangan goreng lah berita-berita gitu. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun. Itu kan miris banget gitu, anak-anak saya juga bisa lihat kan. Saya juga kan sama kalian, teman-teman media juga berteman baik. Nanti juga kedepannya saya mau melangsungkan suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua. Jadi kita saling dukung aja. Toh juga di sini bisa dibuktikan kalau saya sebenarnya atas ketidaktahuan saya, makanya saya bisa jadi seperti sekarang. Dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama hoax yang beredar sekarang. Sehat, doain aja semoga bisa cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi. Toh juga ini bukan sesuatu yang haram dan saya juga nggak main narkoba gitu, dan saya hidupnya bener, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Mundur kembali lagi ke belakang atau saat sidang perdana Jonathan Frizzy digelar saat itu. Permasalahan yang dialaminya tentu membuat keluarga besar kaget, salah satunya adalah sang paman atau orang berada di belakang Jonathan selama ini, yaitu Benny Simanjuntak. Seperti apa ceritanya saat itu? Benarkah ia mengetahui betul bahwa sang keponakan tidak terlibat dalam permasalahannya saat itu? Mundur kembali lagi ke belakang atau saat sidang perdana Jonathan Frizzy digelar saat itu. Permasalahan yang dialaminya tentu membuat keluarga besar kaget. Salah satunya adalah sang paman atau orang berada di belakang Jonathan selama ini, yaitu Benny Simanjuntak. Benny kepada awak media pun sempat menjelaskan kronologi dan alasan sang keponakan bisa terlibat dalam permasalahan tersebut seperti berikut ini. Oke, saya belum pernah ngomong ke media ya. Jadi saya saya sebagai bapaknya, orang tuanya, sebagai pamannya, itu sebagai orang awam yang ngerti hukum ya. Jadi tidak seperti apa yang diberitakan sebenarnya kejadiannya ya. Saya mau kasih tahu kronologisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong tuh ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji,
100 vape ya. Nah 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Ke airport. Dikirimlah, aku ada adikku. Kirimlah adiknya, namanya Bahrun ya. Lalu dikirim, lalu pas pengambilan itu biasa pakai protokol, itu ditahan vape-nya. Ditahan 50 ya. Ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan vape-nya, kebanyakan. Dilepaskanlah 50 ya. Si Evan ini janji mau kasih, coba aja bagus kok bro, mau dikasih dia 10 ya. Nah lalu yang 50 lepas ini dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, saya pegang suratnya. Lalu diambil 50, dititip ke rumah Jonathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas sampai Jonathan, si Erna itu ditangkap ya. Jadi si Jonathan nggak pernah nemu itu yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya, bukan 881, bukan ya. Jadi maksudnya ini adalah, saya nggak tahu ke arahnya bagaimana ini nanti. Cuma saya mau menceritakan bahwa kronologisnya seperti itu. 100 vape adalah just tip, diminta tolongin oleh Ijong. Lalu Ijong memang bikin WhatsApp, kan memperkenalkan si pemilik yang suruh ngambil just tip itu sama sama asisten sama adiknya, kan mereka di Bangkok, harus bikin WA dong gitu. Udah ya, saya sudah bikin aman ya, kan gitu. Biasa kita ngomongkan aman ya, kan seperti itu. Nah lalu dari 100 itu tahan 50. Setelah tahan 50, lepas 50. Penahanan juga tidak ada dibilang, penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Lalu lepas 50. Gitu aja, jadi itu aja ceritanya kronologisnya. Nah, saya nggak tahu ini, saya sudah aman, tapi saya tahu Bu ya. Saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ, sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Iya, dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Itulah kronologisnya. Kronologisnya yang saya tahu seperti itu, saya sebagai orang tuanya, sebagai pamannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.